kita harus terus berbuat agar Cimahi ini semakin hari bisa memberikan kenyamanan. Cimahi kalau di beberes kurang rek usaha. Batur mangan seukur komentaran, mangan seukur nyawa, tapi kita punya tanggung jawab moral untuk mengubah Cimahi ini menjadi lebih baik dengan semangat kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Sawala Redaksi Koran Gala. Ingat pilkada, ingat Koran Gala. Kali ini kita akan berbincang tentang Kota Cimahi, dan di sini sudah hadir Bapak Dik S. Nugrahawan. Terkenalnya Pak Dik saja ya. Terkenal Pak Dik. Kita akan berbincang dengan salah satu calon wali kota Cimahi yang menurut beberapa survei memang angkanya pinunjul ya di antara calon-calon yang lain. Nanti kita akan berbincang dengan beliau seputar kota Cimahi dan juga apa yang melatar belakangi Pak Didik ini ingin memberi kontribusi kepada Cimahi sebagai orang nomor satu di kota tersebut. Sebelumnya Pak Didik ini adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi yang pada bulan Agustus yang lalu mengundurkan diri dan kemudian mendaftar sebagai bakal calon wali kota Cimahi, dan sekarang sudah menjadi salah satu calon wali kota Cimahi berpasangan dengan Pak Bagja ya. Nah, Pak Dik, Wilujeng Sumping Pak Dik. Turun kan? Kumaha kabar? Alhamdulillah, maestro saya. Ya. Belum ini atau sudah mulai ini? Jalan-jalan kemana-mana? Masih Kukurusukan? ringan-ringan saja. Karena memang saatnya sekarang itu bukan ke kampanye, Ya. tapi lebih kepada aspek sosialisasi. Sosialisasi ya. Ya, Kampanye kapan mulainya? ya mungkin nanti setelah pengundian Nomor ya. pasangan. Ya, saya sih mendengarnya untuk sementara setelah tanggal 27. Oh, Bulan ini ya. Iya, akhir September ini berarti ya. Ya. Gini Pak Dik, apa yang mendorong Pak Dik nih untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Cimahi? Pasti ada latar belakang, ada keinginan kuat apa gitu kira-kira? Judul utamanya atau niat utamanya, inilah saatnya saya wali kota sama bahasa Sundanya, Babakti Kalamacari, bahwa Cimahi ini sejak menjadi otonomi daerah itu sudah banyak berubah. Ya. Sejak tahun 2001 sampai sekarang sudah banyak berubah. Ya. Namun perubahan ini sekalipun sudah memperlihatkan keyakinan menjadi lebih baik, saya merasa bahwa kita harus terus berbuat agar Cimahi ini semakin hari bisa memberikan kenyamanan bagi warganya. Ya. Nah, ini ditunjukkan dengan masih adanya berbagai persoalan yang harus dihadapi untuk kita benahi. Ya. Intinya seperti itu. Inilah bagi saya, karena kebetulan saya seorang birokrat yang kemudian saya merasa terpanggil untuk bisa berbuat lebih. Bagaimana yang saya miliki ini sebagai sebuah potensi harus bisa memberikan kemanfaatan secara nyata dan meluas kepada semua masyarakat Kota Cimahi. Insya Allah dengan dukungan dari masyarakat, kemudian juga dari stakeholder yang lainnya, yakinlah Cimahi ini ke depan akan bisa menunjukkan sebagai sebuah daerah yang makin hari semakin terlihat cantik, baik, dan seterusnya. Dan itu kemudian juga sudah diinisialkan sebagai sebuah harapan dengan slogan Cimahi Campernik ya. Campernik, karena Cimahi ini kan kecil. Ya. Namun sekalipun kecil harus bisa membuat orang merasa nyaman, merasa tertarik, terlihat indah, dan memiliki kekuatan. Ya kalau kita analogikan, ya sama kurang lebih dengan
sebutir intan, walaupun kecil ada harganya, Ada. mahal gitu kan, Ya. tapi punya kekuatan dan membuat orang tertarik. Nah, bagaimana Cimahi dalam analogi seperti itu harus bisa kita wujudkan. Ya. Nah, tadi Bapak menyebutkan masih ada masalah di Cimahi. Kira-kira kalau kita lihat apa masalah pokok yang sekarang menjadi PR besar? Ya, tentu saja yang terbesar adalah berkenaan dengan sumber daya manusia. Karena bagi kami itu adalah modal utama. Cimahi sebagai sebuah kota relatif kita kalau dilihat dari sumber daya alamnya sangat minim barangkali. Ya. Nah, dengan kekuatan sumber daya manusia, keterbatasan ini saya yakin tidak akan menjadi handicap ketika kita ingin mewujudkan Cimahi lebih baik ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan yang kita hadapi ini bahwa Cimahi ini sebuah kota yang minimalis. Bagaimana infrastruktur yang terbangun ini dalam kondisi yang serba minimalis ini, tetapi dilihat dari kemanfaatannya itu dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal. Artinya begini, jalan dalam kondisi yang tidak terlampau lebar, tapi bagaimana dalam kondisi tersebut jalan itu harus bisa memberikan kenyamanan. Handicap kemacetan ini harus kita pastikan tidak terjadi. Kemudian juga dalam pemanfaatan lahan. Ini jangan sampai Cimahi yang memang sebagian besar lahannya sudah terbangun ini, kemudian di dalam perkembangannya tidak mempertimbangkan aspek keberlangsungan misalnya, atau dalam konteks estetika kota misalnya. Apalagi kalau sudah berbicara tentang keberadaan industri, yang mana di sekitaran industri ini banyak pula kawasan-kawasan yang memerlukan penataan. Ya, mungkin ada kantong-kantong yang kita identifikasi termasuk kantong-kantong kekumuhan. Iya, kekumuhan. Ini yang harus kita lakukan. Belum lagi berbicara tentang keberadaan rumah tidak layak huni. Iya. Ini akan kami selesai. Yang jelas, ke depan Cimahi ini harus mau atau kita harus mampu melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan sehingga dari pihak luar itu memandang Cimahi ini sebagai sebuah kota yang eksotis, menarik. Karena itu adalah modal. Bagaimana investasi di Cimahi ini harus bisa kita wujudkan. Ya, syaratnya prospek ini harus terlihat, antara lain dinamika masyarakatnya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah pertama berkenaan dengan sumber daya manusia, kedua berkenaan dengan penataan wilayah, entah itu menyangkut wajah kota ataupun penyelesaian kawasan-kawasan kumuh, dan yang ketiga ini berkenaan dengan lapangan pekerjaan. Iya. Lapangan pekerjaan ini menjadi persoalan di daerah Cimahi. Menurut hasil evaluasi dari pemerintah provinsi, termasuk daerah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi secara persentase ya. Tapi kalau dilihat dari jumlah sebetulnya kita di bawah daerah yang lain. Hanya pembaginya, kalau daerah lain sekian 100.000 orang, Cimahi hanya 570.000. Otomatis itu akan terlihat presentasinya lebih besar. Nah, ini persoalan. Sejuta gitu ya banyak. Ya, Penduduknya berapa sih, Pak? 570.000 kurang lebih. 570. Iya. Tantangan terberat saya ini, bagaimana lapangan pekerjaan ini harus cukup bisa tersedia sehingga generasi anak-anak kami, generasi muda saat ini, ketika mereka menyelesaikan sekolah tidak berada dalam persimpangan yang bingung. Jangan sampai mereka yang tidak memilih untuk kuliah atau dalam arti yang bersangkutan memilih bekerja ini tidak kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Iya. Nah, selama ini memang betul Pak, Cimahi itu sebuah kota kecil, tapi juga di situ padat oleh industri ya, Pak. Terus pendatang juga banyak ke situ.
Di situ ada juga elemen pertahanan, instrumen pertahanan, TNI di situ kan. Tapi selama ini memang hanya menjadi seolah-olah lintasan saja kan. Orang mau ke Padalarang pasti lewatnya Cimahi, mau ke Puncak ke Cimahi gitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya orang itu tidak hanya lewat saja Pak, tapi ada stay-nya di situ ya. Nah mungkin itu juga menjadi salah satu tantangan ya bagi Pemkot Cimahi yang sekian lama belum terpecahkan secara optimal gitu. Padahal Cimahi itu dari sisi kewilayahan secara administrasi dulu itu sebagai salah satu yang menjadi percontohan kota madya kan, kotatif ya, kotatif ya. Zaman Orde Baru itu. Jadi usianya memang sudah cukup sepuh, ya kan? Kalau dihitung dari ketetapan sebagai kotip ya. Dengan Tasik waktu itu seera nggak? Ya Cimahi itu nomor 2 Nomor 2 ya. Setelah Tasik. Nah, ini yang salah satu yang pertama ya Pak. Nah kemudian kalau Bapak ingat kata Cimahi atau nama Cimahi, kira-kira yang terlintas seret gitu kan dalam dina emotan Bapak naon gitu kan? Ya kalau dulu kan waktu kita masih sekolah itu katanya Cimahi ini kota hijau, masih ingat kan? Kota hijau? Iya, kota hijau. Karena kenapa? Cimahi ini kan dominasinya TNI. Oh, hijau dalam artian itu ya. Nah tapi itu kan brand image di masa lalu. Bagaimana dengan kekinian? Ya tentu Cimahi ini harus mampu melahirkan sebuah inovasi dan kreativitas yang kemudian orang mengatakan Cimahi ini berbeda dengan masa lalu. Sekarang lebih cenderung Cimahi ini sedang menuju sebagai sebuah kota yang tumbuh dan berkembang. Tadi salah satunya, ya, orang datang melintas ke Cimahi hanya melintas. Nah yang ingin saya lakukan, bagaimana orang itu tidak hanya sekedar melintas, tapi ada sesuatu yang ingin dicari di Cimahi. Apalagi kalau kita memanfaatkan situasi Bandung saat ini. Ya pun orang dari mana-mana yang datang Bandung, contohlah dari Jakarta, di setiap weekend mereka itu datang. Bandung tuh sudah bisa hampir dibilang stuck Pak. Betul. Nah bagaimana Cimahi harus menangkap peluang ini? Jadi orang dari luar Cimahi, khususnya dari Jakarta itu tidak hanya menuju Bandung, tapi ada alternatif. Oh di Cimahi juga ada sesuatu yang bisa kita cari untuk healing kan. Nah inilah, sekalipun dalam keadaan sumber daya alam terbatas, tapi dengan kekuatan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif, kita bisa membuat sebuah alternatif untuk dijadikan sebagai pilihan bagi siapapun untuk hadir di Cimahi. Ya kita buat misalnya wisata di Cimahi, kita gali dari akar-akar yang ada di Cimahi ini kira-kira akan membuat wisata seperti apa, bisa. Dan saya memang sudah memiliki rencana tentang itu. Ada beberapa potensi yang akan saya lakukan untuk mengembangkan kota Cimahi ini, sehingga mudah-mudahan orang itu tertarik datang ke Cimahi, kemudian membelanjakan uangnya di Cimahi, mungkin juga menginap di Cimahi. Insya Allah kami atau saya sudah melakukan atau menyusun konsep seperti itu yang harapannya ini bisa kita realisasikan. Insya Allah. Tapi mohon maaf saya tidak akan buka dulu nih, karena ini belum masa kampanye. Mesti ditiron. Iya benar. Iya Pak. Jadi yang jelas kekuatan sumber daya manusia ini harus betul-betul memberikan dampak yang positif. Dan bagi saya, kelompok usia yang inovatif dan kreatif itu berada di generasi muda. Ya. Gen Z sekarang. Itu berapa persen Pak untuk di komposisi penduduk Ya, Cimahi? kalau kata orang, ya saya sih berada di kisaran saja antara 15 sampai 20%. Kalau Bandung itu kan 50%-nya tuh generasi Gen Z-nya itu kalau di Cimahi. Gen Z ya. Ini kita bicara soal Gen Z ya. Tidak bicara soal generasi milenial ya. Gen Z beda kan. Kalau Gen Z kita antara 14 sampai 20 tahun. Kalau yang mudanya aja Pak. 20% ya. Kalau generasi mudanya hampir setengahnya. Ya, kalau dengan generasi milenial lebih.
Karena kan ada generasi milenial, Yes, ya. ya. Hai. Nah, sekarang kita sudah di generasi alpha nih. Ya. Iya. Dan kalau tidak salah ya, jembatan Cimindi itu Bu, itu salah itu jembatan layang pertama yang ada di Bandung Raya itu. Betul. sebelum ada Sebelum ada di Kircon, ada di Pasupati. Pasupati, itu Cimindi dulu. Cimindi dulu itu. Makanya dulu banyak orang yang ingin merasakan jembatan layang pertama tuh di Bandung Raya itu pada lewat ke situ. Aja gimana? Nah gini Pak, kalau kita bicara tentang Cimahi kan kita juga tidak bisa melepaskan diri dari persoalan konsep Bandung Raya ya. Ya. Ya, ada 5 aglomerasi itu. Tentu kita menghadapi banyak hal yang tidak mungkin Cimahi melakukan penyelesaiannya sendirian. Ya, betul. Karena semua terkoneksi ya, dari mana-mana itu pasti tidak bisa lagi dipisahkan. Sampah pasti menjadi masalah, kemacetan pasti ya Pak ya. Terus kemudian banjir juga ada kan. Ya. Nah itu bagaimana Pak, Bapak nanti kalau menjadi wali kota Cimahi, bagaimana mengatasi ini secara bersama-sama dengan kepala daerah yang lainnya? Ya, jalan terbaik adalah bagaimana kita membuka komunikasi, pasti. Bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi di Cimahi ini kita buka sebagai bagian yang harus diselesaikan dalam konteks regional. Contoh tadi banjir. Ya, ada salah satu RW di Cimahi yang setiap musim penghujan itu selalu kakeung kan. RW 2 Melong. Ternyata air yang tertampung di sana itu adalah air yang mengalir dari kota Bandung, dari Cimahi, dan pembuangannya ke Citarum. Citarum wilayah Kabupaten Bandung. Air dari kota Bandung, kota Cimahi, 3 wilayah. Nah, ketiga daerah ini harus duduk bersama. Karena yang jadi korban adalah masyarakat Cimahi. Nah, tentu dalam hal ini yang kami butuhkan adalah dukungan dari pemerintah provinsi. Karena untuk persoalan yang lintas wilayah itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Begitupun dalam konteks sarana transportasi. Ya. Karena ini adalah hal yang saya kira antara satu dengan yang lain dalam konteks wilayah itu saling terkait. Mungkin akan pernah melihat datang angkot itu dari terminal Lewi Panjang melintas kepada tujuan kepada arah melintas Cimahi kan? Nah itu, ini adalah hal yang akan kita bicarakan. Ya mungkin juga setengah memaksa nanti saya akan meminta difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Ini loh kewenangan provinsi karena menyangkut kepentingan dari wilayah-wilayah yang ada. Ya kan, bukan hanya sebatas urusan Cimahi. Di mana kehadiran pemerintah provinsi? Ya mungkin itu yang akan kami utarakan. Ya, bersama dengan kepala daerah yang lain. Karena terus terang kalau hanya mengandalkan kekuatan di masing-masing daerah kabupaten kota, ya bukan tidak mau, tapi dilihat dari kemampuan pembiayaan yang ada ini kan sangat terbatas. Iya, iya. Tapi gini Pak, dua kata yang mudah diucapkan tapi susah direalisasikan. Duduk bersama dan komunikasi, ngobrol gitu kan. Itu saya pikir masing-masing kepala daerah juga sering mengatakan itu Pak. Ya. Kalau memecahkan masalah Bandung Raya, mari kita duduk bersama. Tapi hese Pak. Betul. Duduk bersama nanti. Pakai. Tapi Makanya mungkin kan yang terbaik. Ini kebetulan sekali nih. Karena tahun ini adalah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya. Yang mana kepala daerah yang terpilih dalam waktu yang bersamaan. Saya yakin semangatnya sama. Gubernur baru, bupati baru, wali kota baru. Mari kita realisasikan janji-janji kita. Katanya ingin membuat masyarakat lebih baik. Ayo kita duduk bersama. Tidak ada tawar-menawar karena kita berbicara tentang keberpihakan kepada masyarakat. Dan tempat yang nggak kumpul kan satu dengan yang lain itu pilkadanya beda-beda waktu. Kalau sekarang serentak semangatnya masih kuat. Ya, seangkatan lah. Seangkatan betul. Saling tinggi. Saling tinggi. Saya yakin nih, walaupun memang kecenderungan koordinasi ini adalah sebuah kata yang sering diucapkan tapi Sulit dipraktikkan. sulit. Karena ada itu Pak, ada istilahnya ego sektoral gitu kan. Ego masing-masing daerah juga kan ada di situ. Betul, ada sektor kewilayahan. Kewilayahan. Tapi saya yakin karena
setiap kepala daerah yang terpilih nanti pasti janji politiknya keberpihakan kepada masyarakat, itu pasti. Ya, main frame-nya itu kan. Yakin, ini loh katanya kita sudah berjanji untuk memberi kebaikan kepada masyarakat. Mari kita selesaikan persoalan yang ada di dalam masyarakat. Salah satunya misalnya banjir, transportasi, bisa. Nah ini bicara soal koordinasi dan peran provinsi, kan sebetulnya Pemprov Jabar itu sudah membuat badan pengelola cekungan Bandung, Cekban itu kan. Sudah 3 tahun lah sudah dibentuk, tapi kita tidak melihat kerja nyatanya seperti apa. Nah jadi itu sebetulnya kan dimaksudkannya bagus ya, artinya ada aturan dari pusatnya dulu, kemudian tentang cekungan Bandung, kemudian dibentuk badan pengelolanya, tapi ketika dipraktekkan langsung ternyata tidak bisa berjalan dengan seperti yang diharapkan ya. Padahal itu tadinya untuk mengkoordinir wilayah-wilayah yang ada di Bandung Raya. Ya kita tunggu saja kebijakan dari gubernur yang terpilih nanti. Tapi kalau menurut saya, sepanjang memang itu dirasakan sebagai sebuah langkah strategis di dalam menyelesaikan persoalan, mungkin juga nanti akan ditindaklanjuti dengan semakin menguatnya peran dari pengelola cekungan Bandung ini. Yakin. Tapi kalau misalkan dirasakan itu tidak perlu ya, mungkin ada konsep lain yang ditawarkan oleh gubernur terpilih. Karena mohon maaf, dalam hal ini menyangkut tidak lebih dari 1 kabupaten kota atau lintas wilayah, itu adalah kewenangan di sana. Ya, tentu harapan saya atau kami di wilayah, apapun kebijakan provinsi, apalagi menyangkut tentang kondisi masyarakat kami sangat berharap kerja nyata itu kami tunggu. Memang Cimahi ini unik Pak ya, kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Barat, tidak ada satu kota atau daerah tingkat 2 yang memiliki kelengkapan pertahanan seperti Cimahi. Oh, ada 13 puspik, di sana ada 2 pusat senjata. Iya, luar pusat biasa. Armen dan pusat Arhanun. Iya. Keren Pak. Keren ya. Dan mohon maaf, banyak petinggi negeri ini, Indonesia, itu akarnya dari Cimahi. Pak Panglima dari Cimahi. Oh iya. Iya Panglima. Ya, kita manfaatkan lah figur-figur kita yang sekarang berkiprah di tingkat nasional ini, memberi kontribusi lah untuk bagi Cimahi, untuk juga bisa berpikir tentang daerahnya. Iya. Nah, apa kan Cimahi itu 3 kecamatan Pak ya? Malam ya. Tergantung Pak. Kalau menambah kecamatan dengan jumlah luas yang ada, saya kira tidak efektif. Dulu saya dengar dari Bandung Barat ada yang mau gabung ke Cimahi kan, 1 kecamatan. Ya, mudah-mudahan aja. Tapi tentu perjalanannya begini Pak, bahwa konsep otonomi daerah dikaitkan dengan kepentingan NKRI adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat itu harus merata. Cimahi dengan struktur pemerintahan sekarang diberikan tanggung jawab untuk mengurus 570.000 jiwa. Saya kira itu hal yang mungkin perlu kita coba diberikan tambahan beban barangkali. Ulah 570 lah, kalau bisa 1,5 juta ya misalnya. Nah, bagaimana fungsi pemerintahan yang ada di Kota Cimahi ini harus berkontribusi untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat. Coba kita evaluasi dari wilayah sekitar, entah itu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, atau bahkan Kota Bandung. Adakah kelompok masyarakat di ketiga wilayah ini yang dari sisi pelayanan pemerintah daerahnya belum berjalan secara maksimal? Ketimbang tidak terurus, sudah serahkan kepada Kota Cimahi. Tapi tentu saja kami tidak mau dalam hal ini disebut sebagai provokator atau pencaplok ya Pak. Atau mencaplok daerah lain. Ya, yang kami harapkan proses evaluasi terhadap otonomi daerah ini berjalan dengan baik. Artinya setiap daerah itu dievaluasi. Contoh Cimahi,
Mungkin nanti pada saat evaluasi, wah Cimahi dengan kekuatan di pemerintahan yang ada, masa iya harus dikasih 570.000? Iya. Kita tambah, ya misalnya dengan menyesuaikan batas wilayah. Nah itu yang kami tunggu dari pemerintah pusat. Saya tidak mau nanti, orang Cimahi ini jadi provokator sehingga masyarakat di daerah-daerah yang lain memberontak kepada daerahnya untuk bergabung dengan Cimahi, nggak mau lah. Kita tidak seperti itu. Iya. Ya, kita berpikir tentang NKRI yang berharap mampu memeratakan kesejahteraan masyarakat. Berkeadilan penting, merata itu juga penting. Ya pun contoh, ada misalkan ini mohon maaf nih untuk pemerintah kabupaten, daerah Margasi. Saya penduduk Margasi, Pak. Ibu harus mengurus ke Soreang. Tapi SIM ke Cimahi. Ya, lebih dekat kemana dengan ke Cimahi? Cimahi. Ibu sendiri yang berkata seperti itu. Yang kan Margasi itu luas ya. Ada yang dia lebih ke situ. Iya. Ada yang ke Soreang. Margasi emang Margasi. Saya mau bilang tadi Pak. Contohnya Margasi. Ya, ini mohon maaf, Kang Dadang, punten. Karena saya ditanya nih, tapi tidak dalam arti saya mengiming-imingi masyarakat di Margasi untuk gabung ke Cimahi. Tapi kita bicara tentang rasionalitas sebagai bagian dari NKRI. Kecamatan Margasi. Ibu kalau mau gabung boleh Ibu. Sudah itu kalau dulu SIM ketika masih harus di Cimahi, Cimahi ya? itu masuknya ke Polres Cimahi. Iya. Betul. Pak, salah nggak orang kalau menghitung-hitung begini? Cimahi itu hanya 3 kecamatan. Kudu nama keurus lebih bagus ketimbang ke daerah lain. Betul. Betul ya? Betul. Terus kenapa tidak seperti itu? Kata siapa tidak terurus? Terurus Pak. Tapi persoalannya, kami ini membangun sebagai sebuah kota otonom itu tidak di lahan kosong Pak. Yang kami lakukan atau yang kami kerjakan adalah wilayah yang memang sudah terbangun dan itu adalah warisan dari Kabupaten Indo. Dan saat ini kami sedang berproses untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Perubahan ada. Masyarakat relatif lebih baik sekarang, walaupun memang kami juga tidak memungkiri ada kelompok-kelompok tertentu yang menurut kriterianya itu masih menjadi PR kami untuk kami lakukan upaya-upaya intervensi sehingga mereka itu bisa meningkatkan taraf hidupnya bisa. Jadi benten Pak, kami menjadi kota ini dalam keadaan yang mungkin sebagian besar wilayahnya sudah terbangun dengan segala problematikanya. Nah itu. Iya. Ngerti kita. Ayo Pak Tarzan. Pak Nunu atau Ya, kawan. Gini Pak Wali, biasakan terlibat kawan. Amin. nyantai doa. Kan Cimahi itu menurut data terakhir ya yang kita baca itu pertumbuhan ekonominya untuk di kawasan Bandung Raya paling tinggi nih Pak ya, 5,19 ya, 5,19. Kemudian PDRB juga lumayan ya yang didukung oleh sektor industri olahan ya. 40 sekian, 47 sekian persen ya. Nah tapi kan kalau kita lihat ya itu tadi Cimahi kan punya keterbatasan wilayah ya. Nah keterbatasan wilayah sementara industri yang menjadi andalan itu pasti menimbulkan pertumbuhan kebutuhan ya, kebutuhan lahan, pelayanan dasar, pemukiman dan sebagainya. Artinya kan ini dilema. Di satu sisi ada unggulan, tapi di sisi lain ada keterbatasan. Kumaha tak kinten-kintennya merespon seperti ini supaya keseimbangan tetap terjaga, bahkan mungkin ada yang meningkat ya. Tapi kebutuhan-kebutuhan yang dasar itu bisa terpenuhi. Apakah jalan satu-satunya memang perluasan wilayah, ya? Atau ada pendekatan lain? Mengapa? Dua-duanya tidak salah dan memang harus kami lakukan. Pertama, kita mencoba untuk bisa lebih merasionalkan dalam aspek pelayanan dasar. Merasionalkan itu dalam arti bagaimana kantong-kantong masyarakat ini dapat dijangkau oleh pelayanan. Ya contoh puskesmas. Cimahi kita ketika berdiri hanya memiliki 4 puskesmas, Bu. Sekarang sudah 13.
13 pun sekarang muncul usulan, Pak, kami ingin puskesmas pembantu. Itu harus kami lakukan sehingga tidak menimbulkan ekses negatif. Pertumbuhan itu harus terkendali. Artinya ketika jumlah penduduk terkendali, kemudian aktivitas masyarakat bertambah, itu harus dibarengi dengan kekuatan pelayanan dasar. Karena itu adalah sebuah resiko kalau kita tidak disiapkan. Nah, di sisi yang lain berbicara tentang perlunya menambah wilayah, bahwa berdasarkan yang saya alami, dengan penambahan wilayah itu cukup bisa memberikan ruang bagi Cimahi untuk lebih bisa menata kotanya. Jadi bagaimana dengan penambahan wilayah ini harus menjadi solusi di dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, contohnya kekumuhan. Di program kerja Pak Alidik masuk nggak itu? Tidak, kalau untuk penambahan, untuk perluasan tidak. Tapi saya lebih menekankan kepada aspek pelayanan dasar. Nah, kenapa tidak? Karena saya memiliki keyakinan untuk perluasan wilayah itu menjadi bagian dari komponen evaluasi otonomi daerah. Tanpa kita minta pun, yakin pemerintah pusat akan melakukan itu. Tapi bukan berarti saya tidak akan bergerak. Bagaimana kami di pemerintah Kota Cimahi ini harus bisa meyakinkan kepada pemerintah pusat, Pak, Ibu, para pejabat di pusat, tolong dong, kami ini jumlah atau luas wilayah yang terbatas dengan jumlah penduduk 570.000. Kekuatan pelayanan yang kami berikan sudah cukup baik. Sayang dong, atas nama kepentingan NKRI untuk mensejahterakan rakyatnya, memeratakan pelayanan, itu kenapa tidak diberikan beban tambahan? Berikan kami luas tambahan luas wilayah. Kenapa tidak? Nah ini, ketimbang saya menggiring opini masyarakat di sekitar Cimahi untuk berbondong-bondong menyatakan ingin bergabung, itu tidak baik, Pak. Dalam konsep penyelenggaraan pemerintah itu tidak baik. Tapi akan terjadi friksi kalau itu. Tapi biasanya efektif gitu kalau dibentuk konsorsium seperti Forum. Tapi forum gitu. karena antara pemerintah kota Cimahi dengan kabupaten, dengan kota Bandung, dengan kabupaten Bandung Barat, lain sesaha apa baraya kene. Baraya mati ngametan. Saudara Kedah nama. Pak Mono, saudara tua. Induk sama, induknya Kabupaten Bandung. Iya. Saudara tua ya Pak. Nah, kami ingin semuanya berjalan secara baik. Oke. Ya. Jadi mungkin dalam hal ini ya kami kembalikan kepada kebijakan pemerintah. Tapi artinya keterbatasan wilayah yang ada tidak dibanding dengan dinamika yang terjadi itu jadi kendala mungkin ya Pak ya? Keterbatasan wilayah itu. Ya. Oh iya, betul. Ya. Pasti karena kami pun upamanya mah bahasa Sunda heureuk lengkah, Pak. Iya. Badai itu duktek gitu. Nah, tapi kalau seandainya itu misalnya nanti ada tambahan luas wilayah, kita kan bisa membuat sebuah pusat-pusat aktivitas masyarakat di sini. Nah, ya balik lagi hidupnya ke rumah Cimahi Mahalin, ya kan tambah wilayah kita kan tidak semua dikuasai oleh pemerintah daerah. Ya. Sebagian atau mungkin 30%. 30% Itu di bawah TNI. penguasaan TNI dan industri. Nah, Belum lagi kalau bicara tentang pembatasan. ya. Nah, untuk kawasan Cimahi Utara itu terkena pembatasan kalau dulu itu ada Perda KBU ya. KPU. Nah, Iya. Bapak gaduh bumi, gaduh lahan, katakanlah 100 meter persegi, hanya boleh dibangun 20 meter persegi. Abot, ada orang alternatif vertikal ke atas. KKOP yang teriak, kawasan keselamatan operasi penerbangan. Iya. Maksimal hanya 8 lantai misalnya. Ini susah. Iya. Kalau huruf kengeng, melebar juga dibatasi. Hulu kahanap juga pengalian. Jika kan berkalian. Lihat. Itu efektifnya lahan berapa ya Pak? Ya. Setelah tadi 30% dikuasai TNI, Ya. kemudian tadi ada aturan juga pembangunan, berapa persen efektifnya yang Nah, kalau dilihat dari penguasaan lahan, itu 30% dari kurang lebih 4.025 hektar. Kalau sekarang berubah katanya 4.243 hektar. Ya 30% berarti sekitar 2.800 yang bisa kita olah. Nah, yang 2.800 ini masih juga terkait itu terkena aturan, pembatasan. ya? Tadi ada KPU. kalau dulu, sekarang nggak tahu lah ini nasibnya mengenai RT RW provinsi. Kemudian juga berbicara tentang KKOP. Belum lagi berbicara
pembelahan wilayah, jalan tol, Iya. rel kereta api. Iya, iya. Nah, ini handicap yang kami alami. Jadi bagaimana kami ini harus bisa secara maksimal mengeluarkan effort dalam hal membangun kota. Bagaimana potensi yang ada ini harus betul-betul kami satukan sehingga setiap aktivitas di Cimahi ini harus sesuai dengan aturan yang ada misalnya, atau dalam konteks dalam sebuah pengembangan wilayah yang memang sudah digariskan gitu. Kita tidak bisa membiarkan Cimahi ini dan yang sudah tumbuh seperti itu kemudian kita biarkan, itu akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Semua harus terkendali. Iya. Apalagi kalau kita berbicara tentang perlunya melakukan keseimbangan pembangunan antar wilayah yang ada di Kota Cimahi, antara kelurahan. Waduh, itu Pak, dengan batasan-batasan seperti itu memang ini menjadi PR yang tidak mudah. Ya, artinya kan itu pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh wali kota mendatang, itu artinya harus ada terobosan-terobosan kan gitu. Pasti, Pak. Barikdik kan, karena selama ini Barikdik ada di pemerintahannya, kendalanya seperti itu. Ya. Nah, ketika misalnya Barikdik nanti memimpin, ini kan kendala ini harus Diselesaikan. diselesaikan lalunan gitu seperti Iya. itu. Nah, pendekatannya atau terobosannya apa nih? Karena kalau misalnya tidak ada hal-hal yang tidak biasa-biasa saja, yang pasti kiai-kiai aneh Barikdik. Ya, pendekatannya yang pasti partisipatif. Oke. Bagaimana pelibatan stakeholder yang ada. Bagaimana juga kita berharap ada atensi dari pemerintah provinsi maupun dari pusat. Itu bagian dari pembangunan partisipatif. Karena kalau semua mengandalkan APBD Cimahi, abot Pak, berat bagi kita. Sekarang berapa sih? Untuk APBD 1,4 triliun. Itu berat dengan angka sekian. Itu termasuk gaji, Bu. Belanja rutin. Belanja rutin, belanja. 1,4 T termasuk gaji. Iya. Nah, bagaimana dengan pola pengembangan partisipatif ini harus bisa mewujudkan Cimahi ini menjadi lebih baik. Ya, intinya kalau saya boleh mengutip bebasaan Pak Wagub yang dulu Pak Karna. Pokoknya mah keur Cimahi mah sing bisa kudu bisa, Pak bisa. Itu tapi landasannya inovatif dan kreatif. Kalau sing bisa kudu bisa, Pak bisa di dalam arti merusak mah ya enggak lah Pak. Ya, tapi bagaimana dengan pemikiran inovatif kreatif ini, kemudian juga dengan peran partisipatif dari stakeholder yang ada, ngai kurang hijikeun, yakin Cimahi bisa Pak. Potensinya ada ya? Ada Pak. Ada. Tadi contoh, ya ini mohon maaf ya, kita berbicara tentang sosok ini misalnya. Banyak kok petinggi negeri ini yang akarnya di Cimahi. Iya. Kita manfaatkan. Bila perlu mungkin saya datang ke Pak Panglima, mohon dong bantuannya misalnya. Atau kita bicara kepada pemerintah provinsi misalnya. Cimahi ini Pak, kawasan perlintasan. Kalau Cimahi stuck, maka itu akan ada dampak. Baik itu kepada Kabupaten Bandung Barat, ataupun Kota Bandung. Kalau dulu kan Cimahi, orang mengatakan satelitnya Kota Bandung. Dulu. Iya kan? Iya. Nah itu. Ada juga yang menyebut dulu Cimahi itu sebagai halaman depannya Kota Bandung dalam aspek pertahanan. Betul. Jadi artinya itu Belanda, itu zaman ya, Belanda. sebelum musuh itu masuk ke Kota Bandung. pasti akan dihadang di Betul. situ, di Cimahi. Nah gini Pak, saya sepakat tadi bahwa memang perlu atensi dari pusat ataupun provinsi ya untuk pengembangan pembangunan di Kota Cimahi. Tapi atensi itu tidak bisa kita tunggu datangnya seperti alami gitu Pak ya. Maka memang dibutuhkan sosok yang mampu untuk melobi pusat gitu kan, untuk melakukan tawaran-tawaran gitu kan, negosiasi dan segala macam. Nah saya pikir mungkin karena Pak Dik itu latar belakangnya juga sebagai sekda, birokrat karir gitu kan. Saya pikir kemampuan-kemampuan ini diharapkan nanti bisa membawa Cimahi ke arah yang lebih baik. Amin. Karena memang betul. Berbicara lobby,
ini bukan hanya sekedar ukurannya kedekatan, tapi bagaimana kita harus bisa meyakinkan. Dan dalam meyakinkan inilah yang akan menjadi pembeda. Betul kan Pak? Ya pun kalau hanya sekedar dekat ditanya mungkin itu malah jadi tidak jelas. Nah ini mohon maaf karena kebetulan diserempet-serempet soal latar belakang ya. Kebetulan saya kan di Cimahi ini mengabdi hampir seumur Cimahi berdiri sebagai sebuah kota. Artinya dari waktu ke waktu saya tahu perubahan-perubahan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dan mudah-mudahan itu menjadi bekal ketika saya melakukan lobby dengan pemerintah pusat. Begini loh Pak, begini loh Pak, saya jelaskan semuanya. Nah itu barangkali. Ya, itu modal penting juga Pak ya. Bang, misalnya Pak Boni, Abdi Bayaran Pak Didik kan salah satu instrumen selain tadi lembaga satuan daerah, ada juga BUMD, Badan Usaha Milik Daerah yang di Cimahi berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2006. Nah sejauh mana instrumen BUMD dilibatkan untuk menggali potensi Cimahi? Jadi kalau Bapak bicara tentang BUMD, perusahaan daerah Jati Mandiri, itu sudah tutup buku Pak, sudah selesai, itu sudah dibubarkan. Atau beres. Terus beres. Ya, Nah, tapi selanjutnya maksudnya begini, karena di sana Hiji penyakit terus terlampau kompleks penyakitnya, masalahnya kita tutup ya. ya. Udah nggak bisa diamputasi, udah nggak bisa. Kita buka lembaran. Ya bukan tidak mungkin nanti akan bermunculan BUMD yang baru. Karena berdasarkan hasil kajian banyak potensi yang bisa didorong untuk menjadi bidang usaha dari BUMD yang akan dibangun. Contoh, Cimahi belum memiliki PDAM. Iya. Kita buat PDAM. Betul. Atau misalnya kebersihan, PD kebersihan misalnya. Iya. Atau pasar, PD pasar. Kenapa tidak? Nah ini potensi yang jelas. Pasar, maksudnya pasar atau konsumennya ada. Kenapa kita tidak buat konsep BUMD di dalam hal itu? Iya. Dan ini adalah salah satu alternatif dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Karena ketika BUMD didirikan, itu pemerintah daerah berhak mendapatkan profit bagi hasil. Ya ketimbang kita mengejar-ngejar pajak dari rakyat misalnya. Belum lagi nanti berbicara tentang pengembangan BUMD dari sisi yang lain. Katakanlah kita buat BUMD yang bergerak di bidang batching plant misalnya, untuk bisa melayani wilayah atau Bandung area misalnya, atau AMP misalnya, atau yang lainnya banyak yang bisa kita bangun, yang bisa kita perbuat dengan BUMD. Nah tujuannya satu, untuk menambah income PAD kita. Iya. Karena kalau hanya mengandalkan dari pajak penerangan jalan, dari PBB, karunya rakyat Pak. Ya. Mentok di situ Pak ya. Masa tiap tahun harus kita naikkan Iya. PBB-nya? objeknya Ya intinya kita berusaha mencari alternatif solusi dari keterbatasan yang kita miliki tanpa memberatkan masyarakat. Saya tidak sepakat dengan katanya untuk meningkatkan keuangan daerah itu melalui kenaikan tarif pajak. Lebih baik cari alternatif yang lain. Kita gusur itu investasi. Silakan Anda berinvestasi. Kita permudah sepanjang syarat dan ketentuannya dipenuhi. Dari situ kemudian akan menjadi pemicu untuk tumbuh dan berkembangnya aktivitas masyarakat yang mudah-mudahan itu bisa menjadi bagian dalam hal penambahan PAD. Contoh ketika kita membuat salah satu destinasi wisata, orang datang di sana bersukaria, nginap di sana ada pajak hotelnya, orang jajan di sana di restoran ada pajak restorannya. Nah itu yang akan kami lakukan. Ketimbang tadi PBB kita naikkan, kasihan. Hirupnya nggak susah ya nanti, jangan tambah susah. Iya. Mangga yang lain. Ami pilih sorok apa sekda? Ami aku dulu nih. Oh enggak buat. Diklik terkait dengan Cimahi. Cimahi itu salah satu yang menjadi sumber itu tentang industri ya Pak ya. Ya. Di Cimahi itu.
kalau industri kita bicara pasti tentang lingkungan hidup. Ya. Tentang lingkungan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tentang ininya Pak, tantangan terbesar dari Pemkot Cimahi dalam mengelola limbah padat itu Pak. Ya. Seperti gimana Pak? Selain sampah mah iya ya udah ya, Cimahi kan termasuk seperti Kota Bandung nggak punya TPA kan, berarti Ya. ketergantungan kepada. Jadi untuk penanganan limbah industri, terutama limbah padat, termasuk limbah cair. Ya, untungnya kalau untuk limbah cair sekarang ada yang namanya Satgas Citarum Harum. Ya. Itu beliau-beliau ini yang menyelesaikan tentang itu dan cukup banyak perubahan. Nah untuk limbah padat memang ini kami lebih menitik beratkan kepada ketaatan dari para pelaku industri ini atas undang-undang yang berlaku. Ya. Karena terus terang berkenaan dengan itu kami pun mengalami keterbatasan. Bagaimana efek dari sebuah aktivitas industri ini berupa limbah padat ini harus bisa kita selesaikan pula. Kita tidak bisa biarkan dengan pendekatan ketaatan terhadap aturan. Dan mungkin ini termasuk yang juga nanti dibahas di Satgas Citarum. Hanya barangkali ini kebetulan tadi bicara tentang BUMD. Ya kenapa tidak kita buat BUMD yang menyelesaikan limbah padat ini? Belum pernah ada Pak tuh. Ya. BUMD. Ada berapa sih Pak industri di Cimahi? Kalau menurut data terakhir itu di atas 500 lah, kurang lebih sekitar 500 sekian. Besar, banyak juga kan? Banyak memang. Dan industri tekstil ini adalah industri yang aktivitasnya boros sumber daya. Iya. Entah itu sumber daya air, Ya. sumber daya manusia, maupun sumber daya bahan bakar, Dan penghasil limbah itu. penghasil limbah. Mhm. Nanti kita akan pikirkan tentang itu. Nah, limbah padat dulu memang ada sempat sebuah alternatif Bu, ya. Contoh dari fly ash, ya, dari batu bara, gitu kan. Kita buat dalam bentuk padatan untuk menjadi misalkan paving block, jadi ya. bata, ya. Itu sempat juga. Ya. Intinya sekali lagi orang Cimahi mah kedah motekar, kedah inovatif kreatif. Motekan. Motekar Atra Ini mau Media. tukar Pak, Oh ya. PT. PT-nya memang PT Motekar. Jadi Ya sudah klop lah kalau kerjasama dengan Cimahi. Nanti kalau urusan limbah diserahkan ke kita Pak. oh siap. PT Motekar. Kalau dari industri Pak, kontribusi ke PAD berapa persen Pak? Nggak ada, kecuali PBB-nya. Kecuali PBB. Karena komponen yang dihasilkan yang pajak yang dihasilkan dari industri itu adalah bagian dari pendapatan negara. Ya, PPN, PPH masuk ke sana. Hanya dari PBB saja ya? PBB saja. Tapi kita support kok. Walaupun pendapatannya ditarik oleh negara, kita support. Karena industrinya harus tumbuh berkembang. Kenapa? Mereka menyediakan lapangan pekerjaan bagi Iya. saudara-saudara kami. Mereka itu harus tetap hidup. Ya. Lagi pula ada sesuatu yang bisa kita harapkan dari pemerintah pusat atas PPH dan PPN yang didapat dari industri itu muncul kembali ke pemerintah kota itu dalam bentuk dana perimbangan. Iya. Karunya Pak, dulu Simpurin mau di industri. Itu bisa menyerap berapa tenaga kerja? Kalau dilihat dari jumlah tenaga kerja tentu saja banyak, ya. Dan itu semua memang yang harus juga kita syukuri. Ya. Walaupun memang tadi industri ini adalah sebuah aktivitas yang boros sumber daya, tapi faktanya di industri ini banyak tersedia lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kami. Sebagian besar memang mereka buruh ya Pak ya, untuk penduduk kota Cimahi. Iya, tidak juga. Ya, tidak juga. Lagi pula di industri ini kan tidak murni 100% penduduk Cimahi, ada sebagian Iya. dari Iya, pelaju. Pendatang banyak Pak. Enggak nih? Ami mau bertanya? Iya. Atau nanti saja setelah jadi wali kota? Setiap kamu nanya terus. Sekali-kali Bapak Nunaros. Iya, aku ditaruhkan dapat baca. Seberapa persen Pak target? Nawan. Perolehan. Target. Target Perolehan. Oh, untuk pencalonan. Mun. Pak, kalau soal itu kan penting Pak kenging kepala. Kan kayak gitu sebarang lah. Ya, karena 3 pasang ya Pak. Iya, ada Ya 50-51 lah Pak. Ya, Iya. itu target minimal. Hmm. Tapi saya menginginkan lebih dari itu. Ya, karena hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei saat ini, saya sudah berada di angka 50
1%, Terakhir 21 ya? 51%. Tinggi. aman. Ya. Nah ini kan menjadi modal awal, tidak akan membuat saya jadi jumawa itu terlalu pede, celaka. Iya. Dari 51 bagaimana ini harus bisa 60, bisa atau 70, Iya. kenapa tidak? Iya. Nah ini mohon maaf, bukan berarti target yang mengawal-awal. Dengan modal 51, dengan intervensi yang kami lakukan pada saat berkampanye nanti, ya kita harapkan bisa lebih dari itulah kasarnya. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan. Nah, dengan 51 itu kan dasarnya dari pendapat masyarakat, Pak. Ya 51% masyarakat yang survei itu menyatakan dukungannya kepada saya dan Pak Bagja. Kan begitu Pak ya? Iya. Ya mudah-mudahan itu kami belum langkah. Kenapa? Karena saat itu saya masih sebagai ASN. Iya. Pak Bagja pun belum melangkah ke lapangan karena dalam posisinya sebagai wakil ketua DPRD. Iya. Nah, ke komisi. Dan ketika kami nanti turun di kampanye. mudah-mudahan bisa lebih dari itu. Iya. Nah Pak, ini sebelum kalau nggak ada lagi yang bertanya, Ami, balik Ami. Soal persiapan kampanye bagaimana? Nah, Pak. Sebentar lagi kan penetapan terus kampanye. Yang jelas kalau berbicara tentang persiapan, segala aspek sudah kami siapkan. Dari mulai APK dan yang lainnya. Hanya memang saat ini kami lebih cenderung mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh kita. Kami tidak mau Curi star misalnya. dibilang orang curi star. Kami juga tidak mau melakukan tindakan-tindakan seperti misalnya money politik, nggak mau lah. Karunia masyarakat, masa sih harga diri masyarakat dibeli dengan 50.000 atau 100.000 untuk 5 tahun Pak? Iya, berarti sudah 250, 300 ya. Tidak begitu juga. Kenapa? Karena kita berbicara tentang sebuah hal. Katanya Cimahi ingin lebih baik, tapi kalau diawali dengan hal seperti itu, Iya. saya kira ini adalah pemikiran yang rasional yang diberikan kepada masyarakat. Apakah itu tidak akan menjadi hal yang dihitung oleh si pemberi Iya. ketika terpilih? Ini kan harus jadi pertimbangan masyarakat yang diterima 1 orang, 2 orang, 3 orang kali sekian ribu itu akan dikatakan seperti halnya sebuah modal pada saat investasi. Iya. Kalau Nah, modal, ketika terpilih, boro-boro pemikiran rakyat Pak, Modal. balik ke modal. Iya. Nah, jadi Pak, kan kendala kalau dilihat dari survei ya Pak ya, kecenderungan masyarakat terhadap politik uang kan semakin meningkat kondisivitasnya. Ya. Bahkan sekarang di atas 60% masyarakat kondisif terhadap itu. Betul. Artinya masyarakat pasti ya oke-oke aja lah itu. Nah, lamun ke barang bawah atau barang bere bahkan ini jadi masalah bagi si calon. Kita merespon itu seperti apa berarti? Kami diuntungkan. Oke. Kami diuntungkan karena Cimahi ini masyarakatnya berkarakter perkotaan. Oke. Jadi berbicara tentang hal-hal yang sifatnya rasionalitas itu akan lebih mudah. Bagaimana proses edukasi masyarakat ini harus dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tadi contohnya, hari ini Anda menerima 50.000, kemudian Anda memberikan pilihan kepada si pemberi. Jangan-jangan yang 50.000 ini menjadi hal yang dihitung. Jadi ketika yang memberi terpilih, yang pertama didahulukan adalah balik modal. Hal-hal seperti itu yang akan kami jelaskan. Kalaupun praktik itu masih terjadi, mungkin bahasa saya simpel aja. Terima duitnya, ulah dipilih jalan mana? Ya kan? Kasih efek jerah. Bahwa membangun kota itu tidak dengan cara seperti itu, Pak. Makanya saya di dalam berpolitik ini menekankan kepada tim, mari kita berpolitik yang beradab dan bermartabat. Jangan kita menjadi bagian dari ketidakbarokahan Cimahi ini. Ya mohon, kebarokahan itu hanya bisa kita dapatkan kalau cara mendapatkannya dengan barokah pula, dengan cara yang baik. Ya kalau saya analogikan daging ayam Pak, daging ayam itu sesuatu yang halal kita makan. Ketika disembelihnya sesuai syariat, diolah pun dengan cara yang baik. Hayam murah. Hayam murah. Tapi itu akan
menjadi hal yang berbeda. Kalau disembelihnya tidak dengan syariat, oke lah disembelih dengan cara syariat, digoreng, dijikin yang daging babi, Iya. Atau hayangna yang mau. atau hal yang mau. Nah, itu. Begitupun dalam hal jabatan. Iya. Karena jabatan ini pasti membawa kemaslahatan dan keberkahan. Tapi caranya juga harus baik. Hmm. Ya, jangan kemudian dalam pemilu ini kita mendapatkan kekuasaan dengan jongklokin batur di sana atau black campaign, apalagi sampai menyakiti hati Pak, lawan politiknya. Itu akan menyisakan persoalan. Orang yang disakiti itu bukan tidak mungkin merasa terdolimi yang kemudian bisa memicu dendam misalnya. Tidak kapilin mungkin engkau-engkaukan karena takut orang dibalas orang kan gitu Pak. Makanya saya itu mari kita beradab dan bermartabat. Karena tujuan kami mencalonkan adalah untuk membawa Cimahi ini menjadi kota yang barokah. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin, amin, amin. Ya. Masih ada? Ya. Cekap. Nah, Pak Wali. Amin, amin. Pak Wali Kota, kita ingin mendengar nih statement terakhir Pak Wali, Pak Dik-Dik untuk masyarakat Cimahi pada khususnya. Mangga. Baik, para wargi Batur Salmu di Cimahi. Tahun ini kita akan melaksanakan pilkada. Dalam menentukan pilihan, sebaiknya mempertimbangkan hal-hal prinsip dari setiap calon yang ada. Dilihat dari kemampuannya melalui dilihat latar belakangnya misalnya atau pengalamannya, kemudian juga dilihat dari idenya untuk membangun kota dan lain sebagainya. Intinya, mari kita berpolitik ini dengan baik. Kade ulah kasut, karena dalam dunia politik orang bilang mengatakan melakukan segala cara. Tapi kita harus lebih cerdas. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terhasut, jangan mudah dibodohi orang. Yuk orang bangun Cimahi ini, mari kita bangun Cimahi ini dengan semangat mengabdi untuk Lemah Cai, babakti ke Lemah Cai. Saya dan Pak Bagja memutuskan untuk mengikuti pilkada ini diawali dengan niatan ikhlas lillahi ta'ala agar Cimahi ini menjadi kota yang barokah. Nanging niat mengsaukur niat upami didukung para wargi sadaya. Tah, meureun eta nu kusim puring periode diuningakeun yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Cimahi lamun teu dibeberes kurang rek usaha. Batur mangan seukur komentaran, mangan seukur nyawat, tapi kita punya tanggung jawab moral untuk mengubah Cimahi ini menjadi lebih baik dengan semangat kebersamaan. Saya kira itu. Ya. Itulah perbincangan kita di Sawal Redaksi dengan salah satu calon wali kota Cimahi, Bapak Dik-Dik. Kita akan berjumpa kembali nanti pada Sawala yang akan datang, dan tentu akan datang figur yang lain yang akan kita ajak dialog untuk banyak hal. Terima kasih, dan jangan lupa ingat pilkada, ingat Koran Gala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.